Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan tentang zina, yaitu penjelasan tentang zina. Pengertian zina dalam Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pengetahuan tentang zina baik dalam Al-Qur'an maupun hadis di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan zina. Salah satu anjuran yang perlu diikuti. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan persenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal, yang bisa diartikan yaitu belum menikah. Dalam Islam dilarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada juga yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Arti zina menurut mazhab. Yang pertama ada mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Yang kedua ada mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukhalaf yang muslim pada faraj adami atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga ada mazhab Al-Hanabilah. Pengertian zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau syubhah. Jenis-jenis zina. Yang pertama ada zina alaman. Zina ini menggunakan panca indera, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berkata-kata, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah berjalan, zina hati adalah keinginan atau hasrat atau nafsu, serta yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada zina muhsan. Zina ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjaga Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu menjaga amanat-amanat yang dipercayakan. Kamu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 23. Yang ketiga, zina ghairu muhsan. Zina ini dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Pasangan yang belum menikah sering mendapatkan godaan dan hawa nafsu yang tinggi akibatnya. Mereka kehilangan kendali dan melakukan perbuatan zina. Terdapat hukuman zina dalam Al-Quran, tertulis pelaku zina dihukum dengan rajam atau melempari batu sampai mati. Jika pelaku belum menikah, hukuman tersebut akan diganti
dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman yang mereka hasilkan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Bahaya zina. Yang pertama ada dosa besar, yang kedua menghilangkan cahaya wajah, yang ketiga pandangan buruk, keempat mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan itu diketahui masyarakat, yang kelima ada pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam Allah akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang dimilikinya. Hukum bagi pezina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukannya tentu akan mendapatkan dosa. Islam telah mengatur semua hal termasuk hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina musan dan zina khairu. Musan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda-beda. Bagi pezina ghairu musan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan bagi pezina musan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu ambillah diriku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Syamit. Sedangkan hukum status anak zina dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah atau lahir keadaan suci tanpa dosa. Yang kedua tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lain juga melakukannya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang zina ini dengan tegas. Larangan ini tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 bahwa telepon seluler dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam arti lain ini adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perhubungan pernikahan. Selain itu zina juga diartikan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat pada perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya. Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Hukum pezina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang menikah. Hukum seseorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ambillah dariku. Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan atau hukumnya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah atau yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dada, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Serupa dengan Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Surah An-Nur ayat 2-3. Hukuman ini bisa terjadi apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelaku yang mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.